kisah suksesnya bisa menjadi seorang pengusaha wanita di dunia tambang. Waktu kecil kita tinggal di rumah di dalam hutan jalan setapak itu, tidak ada listrik. 99,9% itu full of mafia. Tidak akan pulang ke kampung kalau tidak sukses. Kita pergi nol, masa pulang buat nol lagi? Nggak mungkin kan? Tapi dia nggak ngelihat jatuhnya itu seperti apa ya kan? Jatuhnya tuh orang bilang kan jatuh tapai. Kalau Gesti nggak jatuh tepung. Alhamdulillah sekarang kita menghitung real miliaran di kalkulator, di komputer, sama rekening pribadi atau rekening perusahaan. Alhamdulillah. Ngos-ngosan di YouTube channelnya Padang Kita. Dan di ngos-ngosan atau ngobrol-ngobrol santai episode kali ini kita akan ngobrol tentang inspirasi, ya kan ya. Dan narasumber kita, tamu kita hari ini merupakan wanita yang sangat menginspirasi sekali. Pas dengar ceritanya cuma bisa oh gitu, oh. Dan kita akan ngulik lagi nih tentang kiat dan kisah suksesnya bisa menjadi seorang pengusaha wanita di dunia tambang. Gila nggak tuh? Wanita tambang, dan hitungannya tuh nggak juta-jutaan, ratusan juta lagi, tapi udah M-an. Siapakah dia? Please welcome Gesti Edward. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong yang di situ, tepuk tangan. Sugesti Edward. Oke. Tapi di ininya Gesti Edward ya, Un? Sugesti. Sugesti Edward. Ya, perusahaan juga namanya Sugesti. Sugesti Edward. Tapi namanya bagus, Sugesti. Jadi langsung mengsugesti orang juga untuk percaya nih sama kita nih. Oke. Kita panggil nih Gesti ya? Boleh. Oke. Ini Gesti. Ini Gesti. Sejak kapan sih usaha di dunia tambang ini? Awal mulanya masuk ke dunia tambang tuh tahun 2008. Masih kuliah. Umur waktu itu paling 19 tahun lah. Masih muda banget ya? 19 tahun ya. Karena waktu SD kan cepat juga kan, 4 tahun sekolah, 2 SD. Udah 4 tahun, yang paling kecil juara lagi. Alhamdulillah, sombong. Jadi ya nggak apa-apa, emang harus, jadi emang bibit kesuksesan itu dari kecil udah kelihatan, ya kan ya? And then, jadi makanya 4 tahun udah sekolah, kemudian cepet jadinya kuliah. Iya, kuliah, kemudian kuliah ambil jurusan sastra Inggris UNP kan, Universitas Negeri Padang. Jadi pada saat kuliah itu sering ikut Uniuda gitu kan. Jadi IO tuh tahu Gesti bisa berbahasa Inggris. Terus ditawarin lah suatu hari sama sepupu kan bahwa ada seorang bos perusahaan Singapura, dia butuh asisten yang bisa berbahasa Inggris. Untuk menjemput tamu-tamunya dari luar negeri yang datang ke Padang, ada dari Hong Kong, Australia, Taiwan, Singapura gitu kan. Jadi ditawarin lah kerja kan, awalnya part time, kemudian bos suka karena bayar-bayarnya banyak, yang deal juga, invest juga sama dia kan. Katanya kan, Sugesti, mulai hari ini you kerja sama saya ya katanya kan. Tapi saya masih kuliah Pak, tingkat 1 lagi gitu kan. Nggak apa-apa, you sesuaikan aja sama jadwal kuliah you. Saya bisa masuk cuma 3 kali dalam seminggu Pak, nggak apa-apa katanya. Terus di usia yang 19 tahun itu ditawarin lah gaji 1,5 juta kan. Pada saat itu. Di tahun itu lagi kan? Di tahun itu 2008 itu kan. Terus oke lah Pak gitu kan. Terus dipanggil sekretarisnya, tolong ya Gesti udah jadi staff kita sekarang gitu kan. Kasih sediakan apa kebutuhan dia, fasilitas dia, kasih dia juga ruangan sama meja 1 gitu. Jadi pada saat itu agak merasa tidak enak juga kan, kita masuk terserah kita aja, pulang kuliah jam 2 masuk jam 2, pulang kuliah jam 11 masuk jam 11 gitu kan. Nah, jadi karena mendampingi investor-investor luar, kemudian suatu hari perusahaan itu goyang gitu kan. Jadi buyer-buyer itu selalu ngontak Gesti kan, investor-investor luar itu, bosnya kan mana katanya kan, perusahaannya masih jalan atau belum. Pak, saya tidak bekerja lagi karena waktu itu cuma kerja 6 bulan. 6 bulan di situ. Iya, 6 bulan di situ. Kemudian bosnya belum tikar gitu kan. Iya. Terus katanya kan, ya udah bisa nggak kamu carikan informasi tentang batu bara, tentang biji besi, kata investor luar itu kan. Oh bisa Pak. Terus sambil jalan pulang, kita udah di PHK gitu kan, dirumahkan. Pikir kenapa ya
orang selalu manggil. Kebetulan waktu itu ada Bu Retno yang Menteri Luar Negeri sekarang juga didampingin itu. Pada saat itu kan ya sekarang kepikiran kenapa nggak ambil foto gitu kan. Waktu itu dia dirjen. Dia dirjen. Jadi kita berpikir kan ini manggil, bisa nggak bahasa Inggris Gesti, ini ada tamu nih dirjen dari Jakarta gitu kan. Terus bos juga manggil, Gesti jemput tamu kita di bandara bla 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 segala macam kan. Gesti pikir kenapa ya otak saya sama bahasa Inggris saya selalu dimanfaatkan orang gitu. Karena dari kecil memang udah bercita-cita jadi orang sukses. Dulu bercita jadi penulis terkenal sama menjadi orang terkaya dunia gitu kan. Terus udah kejadian insya Allah ya. Iya. Ketika masuk ke dunia tambang itu kan udah naik gunung, turun gunung gitu, mental udah kuat gitu kan. Sendiri aja perempuan itu yang kita dampingi orang Australia, geologis Australia, semuanya dari luar negeri gitu kan. Kita berpikir sambil jalan mikir kan, gimana ya gitu kan, kita selalu dimanfaatkan otak kita sama orang, kemampuan kita selalu dimanfaatkan sama orang, berpikir. Kemudian timbul aja ide pergi ke notaris. Kebetulan notaris ini langganan bos kita, bos Gesti yang kasih kerja itu kan, yang tahun 2008 itu bilang, dah Gesti mau jadi pengusaha, mau jadi direktur gitu kan, dengan polosnya anak 19 tahun waktu itu. Dan kan percaya diri ya. Iya, katanya kan nggak semudah itu jadi direktur, daftar-daftar kayak gini katanya kan, harus ada komisarisnya, minimum 2 katanya kan, komisaris sama direktur. Direktur ya. Siapa ya komisaris? Oke lah, kalau memang ingin jadi direktur juga, masukin aja papa katanya kan. Jadi papa tuh untuk formalitas saja sampai sekarang gitu kan. Terus dibikinlah perusahaan pertama tahun 2008 itu namanya PT Sugesti Primakol. Sampai sekarang ada? Sekarang udah berganti nama menjadi Sugesti Mandiri Utama. Oh, luar biasa ya. Iya. Kayaknya dengan nama itu lebih lebar lagi ya kan ya. Dengan awalnya cuma Sugesti Primakol. Kol itu kan bahasa Inggrisnya kan artinya batu bara. Iya, batu kan? bara. Sekarang di Mandiri Utama lagi. Mandiri gitu. Utama lagi ya kan. Jadi Gesti bilang sama notarisnya, udah pokoknya apapun usaha Gesti sama perusahaan harus ada nama Sugestinya, bukan membanggakan nama kita sendiri gitu. Iya. Tapi maknanya itu besar. Benar. Sugesti. Sugesti itu artinya rangsang dari dalam yang nggak bisa dikontrol gitu kan. Pengen sukses gitu kan, mensugesti gitu. Nah itu, jadi pengennya perusahaan itu selalu hidup membara gitu kan, bersugesti terus gitu. Kayak gitu, itulah asal mulanya. Kenapa bisa terjun ke seperti ini ya? Berarti cita-cita Uni Gesti ini dari awal itu udah berapa korelasi sampai sekarang ya? Iya. Nggak mau jadi dokter, nggak mau jadi apa sih cita-cita orang? Dokter, tentara, PNS ya kan ya? Terus tapi jadi orang sukses. Cita-cita waktu kecil itu karena kita bukan dari keluarga kaya juga, keluarga di taraf kemiskinan yang sangat gitu kan. Kita kan nggak malu juga, kita menerangkan siapa diri kita kan, sosok jerami kita kan. Makanya dulu nenek ibunya dari mama itu dia cuma tinggal di rumah kayu yang orang Minang bilang kan, ini diinjak kayunya, ini jungkir kayak gini kan. Ini kita. Terus pada saat itu nenek menyekolahkan mama menjadi seorang guru itu dari berjualan pakis, kangkung, sayur-sayuran melata gitu kan. Jadi Gesti tahu tuh kisahnya tuh kan. Tapi pada zaman mama dulu dia sempat makan nasi itu jagung yang dicampur sama beras yang atah itu apa namanya tuh? Yang kecil-kecil itu kan. Nasi jagung kalau istilah orang dulu. Pas mama sudah menjadi guru, diploma cuma kan. Taraf keluarga udah mulailah. Kalau dulu kalau kita jalan aja di luar kan nggak ada dilihat orang gitu. Makanya kan ada Gesti bilang itu kita tuh rumput liar yang sering terinjak tapi besok hidup lagi, diinjak lagi, hidup lagi gitu kan. Itu makanya ada tuh si Gesti si rumput liar gitu kan. Jadi dari situ waktu kecil kita tinggal di rumah di dalam hutan jalan setapak itu, tidak ada listrik. Di daerah mana dulu? Menggopoh, Lubasung, nama kecilnya Kampung Kandi. Jadi memang sudah terbiasa susah dari kecil gitu kan. Jadi waktu kecil itu
listrik tidak ada, kalau belajarnya pakai lampu togo, lampu Iya, tahu. dari minyak itu kan. Lampu strongkeng. Strongkeng itu udah lumayan bagus. Kita pakai yang lampu itu, misalnya dari botol minuman cuma dikasih ada sumbu. ini doang sumbu. Ah. Oh iya iya iya. Nah, iya. itu benar itu the real story gitu kan. Jadi besok pagi itu bangun tidur hidung udah hitam-hitam untuk pergi sekolah. Serius. Jadi itu bukan menjadikan semangat kita jatuh kan. Teman-teman ada listrik, itu ada TV. Kita aja kalau pengen nonton TV, anak kecil yang berhayal ini kan waktu umur 6 tahun, 7 tahun dibikin lah, digunting kertas, ditempel ke dinding seolah itu TV. Ya Sedih nggak? Allah. Tapi dalam hati berdoa pada waktu kecil, masih ingat tuh, ya Allah gitu kan, pengen punya TV gitu kan, pengen punya listrik gitu kan. Dibelilah sama papa kan lampu listrik sama aki dihidupin, cuma setengah jam langsung anjlok aki ya kan. Tapi itu Begitu lah. jadi ini ya Uni, jadi kayak Iya. pengalaman yang tidak terlupakan. Yang tidak terlupakan. Benar. Jadi makanya sukses sekarang tuh tetap aja humble, sederhana. Jadi apa namanya, mau tidur di hotel bintang 5, ayo. Tidur di tanah, ayo. Nggak ada masalah gitu. Karena Makan sudah- sama daun singkong pucuk ubi aja enak gitu Iya, kan. benar. Sampai-sampai teman-teman waktu SMA bilang, Gesti ini kalau punya suami nanti tanam aja singkong depan rumah, kasih cabai rawit udah habis sama dia tuh. Kayak itulah tuh kan. Jadi melihat keadaan waktu kecil itu bukan melemahkan semangat kita, makin ingin nih menjadi orang sukses gitu kan. Dulu sekolah bukunya buku bekas, beli buku bekas gitu kan. Nggak ada beli buku baru gitu. Sekarang kayaknya bisa beli pabrik bukunya ya. Alhamdulillah. Iya kan? Tapi seberapa tadi kan cerita tentang ini, seberapa berpengaruhkah keluarga, latar belakang masa kecil dan pendidikan terhadap seorang Sugesti Edward sekarang? Iya, Gesti kalau orang bertanya apa yang mempengaruhi kesuksesan gitu kan, jawabannya 3. Yang pertama, the blessing of Allah, blessing of God gitu kan. Yang kedua, itu doa orang tua. Yang ketiga, baru kerja keras banting tulang siang malam gitu. Gesti tidak akan menempatkan si sukses karena hebat, berjuang sendiri, enggak. Pertama, karena Allah. Karena Allah lah yang memilih kita untuk sukses. Betul sekali. Yang kedua, orang tua. Sangat ingin berbakti sama orang tua dengan melihat keadaan waktu kecil kan, mama jadi guru, lebih banyak mama yang membantu kehidupan keluarga kan. Ya, jadi itu sampai sekarang pun apapun yang Gesti miliki dulu, yang Gesti pentingkan itu adalah orang tua. Saudara ada berapa Uni? Saudara ada 2, satu laki-laki, satu lagi perempuan. Oke, itu adik atau kakak? Adik, Gesti Adik anak dulu. pertama. Wow, luar biasa ya. Makanya benar-benar tulang punggung keluarga, Gestilah yang diharapkan untuk membangkit batang tarandam gitu. Betul. Makanya sekali. harus kuat. Dan sudah jadi wanita kuat kan? Alhamdulillah, dan masih ingin lagi menjadi lebih kuat. Karena makin hari makin banyak cobaan. Benar sekali. Tapi percayalah cobaan itulah yang memberikan kita kekuatan lebih, ya nggak sih? Iya. Nah, menjadi seorang eksportir batu bara lagi, perempuan lagi. Gimana sih kehidupannya seorang eksportir ini? Keras. Jadi banyak yang bertanya, Gesti itu tamatan sastra. Biasanya berpuisi, bersajak gitu kan. Menulis, ya. berurai air mata kalau malam-malam jam 2, jam 3 kan, menulis syair gitu kan. Iya. Makanya dosen-dosen, guru-guru shock gitu. Ini anak ini kenapa menjadi pengusaha batu bara yang panas ya gitu kan. 99,9% itu full of mafia. Banyak bohongnya gitu kan. Pokoknya susah lah. Memang dunia sangat susah. Kenapa bisa tembus oleh perempuan? Laki-laki aja yang udah kaya, yang uangnya bertas-tas, itu balik itu bisa jadi kosong, bisa jadi gila, atau ngomong-ngomong sendiri aja di jalan karena bangkrut gitu. Karena penipuan tuh sangat rentan di batu bara. Karena bisnisnya tuh miliaran. Sekali kena tipu, langsung anjlok. Tapi satu kali sukses langsung terbang ke langit ke-7. Dan itu sudah Gesti lalui semuanya. Orang bilang kan hidup saya 0. Kalau Gesti bilang hidup saya minus, bukan 0 lagi. Bayangkan lah itu kan. Dan perjuangan di batu bara, orang bilang kan, anak kecil di batu bara, perempuan lagi, besok gila tuh katanya kan. Gila ngitung uang di langit, kemudian masuk rumah sakit jiwa. Karena ngitung uang miliaran kan di langit.
Dan alhamdulillah sekarang ini yang mereka cemooh, yang hina-hina waktu itu kan menjadi kenyataan. Alhamdulillah sekarang kita menghitung real miliaran di kalkulator, di komputer, sama rekening pribadi atau rekening perusahaan. Alhamdulillah gitu kan. Jadi Gesti itu orangnya selalu berpikiran positif. Ada yang penghinaan, pelecehan, cemoohan. Ya Allah, mungkin itu doa gratis mereka untuk saya gitu. Buktikanlah ya Allah. Karena Gesti tahu kan, siang malam lo bekerja. Bukan lenggak-lenggok atau apa gitu kan, godang-godain orang, enggak. Memang otak ini, presentasi di depan investor, gagal lagi. Ya Allah, mungkin belum sukses. Tapi hamba yakin gitu kan. Hamba yakin mungkin suksesnya 3 bulan lagi, 5 bulan lagi, 1 tahun lagi, 3 tahun lagi. Hamba yakin ya Allah, hamba akan tunggu kapan sukses itu datang gitu kan. Jadi wisuda 2010 sampai 2011 dikasih kesempatan 1,5 M, investor India invest kan, ditipu lagi sama orang. Berarti sudah merasakan seperti itu? Iya. 2 tahun berjuang dari nol, deal, ditipu, gulung tikar lagi. Cuma bahagianya cuma 2 bulan aja dapat uang dari investor 1,5 M. Kita kan ditipunya seperti apa, Uni? Dokumen bodong. Jadi dulu kan di batubara itu kan nggak ada online seperti sekarang kan, tidak ada barcode semuanya. Jadi dokumen tuh bisa diedit gitu, bisa diedit, di scan. Ya namanya anak muda kan, baru pegang uang kan, dikasih orang fotokopi udah bahagia, udah nambang juga pikiran besok kan, oh besok kaya gitu kan. Ternyata itu dokumen palsu. Tapi orangnya alhamdulillah masuk penjara, sekarang udah bebas tuh kayaknya tuh. Sendiri aja tuh di Kaltim. Ke kantor polisi lapor sendiri. Berarti itu terjadi Sidang di sendiri. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Gimana ceritanya bisa sampai dari Padang ke Kalimantan Timur? Setelah wisuda 2010 dari UNP, gitu kan. Sastra Inggris, ya kan. Perjuangan yang sangat juga lah menamatkan itu. Bekerja-kerja dengan waktu, orang tua ada protes terus. Kapan ini? Sibuk kerja aja, sana sini, batu bara terus katanya kan. Akhirnya wisuda Gesti putuskan untuk meninggalkan ranah Minang ini, meninggalkan rantau. Gesti berpikir kan, ya Allah, karena sukses itu harus meninggalkan kampung halaman menurut pandangan pribadi ya kan, berangkat nol gitu kan. Bilang sama mama, Gesti tidak akan sukses, tidak akan pulang ke kampung kalau tidak sukses. Kita pergi nol, masa pulang buat nol lagi? Nggak mungkin kan. Benar. Terus kata orang tua, janganlah terlalu sombong jadi perempuan, kamu tuh padusi gitu kan. Bercita-cita tuh yang simple-simple aja katanya kan, jadi guru, di dosen, kerja kantoran. Gesti bilang enggak, Gesti pengen jadi pengusaha sukses gitu kan. Jadi ketika Gesti meninggalkan kampung waktu itu kan, itu berdoa, ya Allah, hamba tinggalkan sekarang. Waktu itu umur masih kecil kan, 22 atau 21. Masih ya muda kan? sekali ya. Masih muda sekali. Orang berpikiran pada saat itu, oh anak gadis dilapeh jauh-jauh gitu kan. Lah orang tua tuh, gimana orang tuanya itu melepas anak gadis jauh-jauh, masih muda, kecil lagi, berani orang tua. Bukan karena orang tua melarang, Gesti sendiri yang ingin. Karena hanya dengan meninggalkan kampung lah kita tuh rasanya bisa sukses. Karena kalau tidur di ketiak orang tua terus rasanya nggak bisa sukses gitu kan. Tinggalkanlah, merantau jauh lagi, Kalimantan. Ada orang yang dituju nggak di Kalimantan itu? Partner yang Pakistan itu, dia bilang kan, Gesti, dia kan sama-sama bangkrut juga kita di Padang kan, kena tipu kan. Oke. Jadi teman seperti apa ya, senasib ya? Iya, senasib. Sebelumnya di Padang kan kita berbisnis bersama. Itu asal mulanya ketemu kan di Hotel Pangeran, dia kena tipu sama orang kita gitu, orang Bukit Tinggi gitu kan. Terus dipanggil lah sama dosen kita namanya Pak Uun. Gesti, kamu kan pintar bahasa Inggris, kembali lagi bahasa Inggris. Jadi Gesti itu dipanggil sana sini karena bahasa Inggris gitu kan. Itu ada tuh investor dari Pakistan katanya kan, tahun 2008 itu. Dia ditipu sama ibu-ibu orang Minang juga katanya. Dia sekarang di Hotel Pangeran tuh udah hampir gila katanya kan. Tolonglah kamu selamatin, itu ada gerombolan lagi yang menipu dia. Dia udah habis waktu itu 2 M. Kamu kan bisa bahasa Inggris kata Pak Uun kan. Pak Uun sekarang udah doktor itu di teknik gitu kan. Ya udahlah Pak, ya kan. Gesti telepon lah dia, ini nomornya gitu kan. Halo sir gitu kan. I just want to save you gitu kan. Because somebody want to cheat you again and again. Katanya oke. I just want to meet you. Oke, katanya kan. Oke, you come to Pangeran Beach Hotel. Saya tunggu kamu di lobi. Gesti pikir dia sendiri aja yang kena tipu. Ternyata ada 3 Pakistan lagi yang kena tipu. Ininya dia, partnernya dia. Iya, kelompoknya dia.
Waktu itu anak kecil datang kan, anak remaja datang kan untuk menyelamatkan orang dari penipuan. Sepahlawan banget ya anak muda ini. Pede ya, kan? lagi tuh kan, pede lagi, sir, I'm Suggesti gitu kan. Soalnya teman-teman bule manggil Gesti itu Suggesti kan. I'm Suggesti, oke, katanya kan, apa yang kamu inginkan dari saya, apa yang kamu ingin katakan. Gesti bilang kan, sir, I just want to save you, gitu kan. Right now, you are sitting with a lot of cheaters. Katanya kan, oke, menjauhlah dari orang-orang yang rencana nipu dia itu kan. Menjauh kita ke kursi yang satu lagi. Dia bilang kan, sir, itu ibu-ibu itu udah berapa kamu kena, saya kasih 600 juta, kemudian tambah lagi, dia kasih saya batu bara yang low kalori katanya kan. Terus dia bilang kan, sir, itu kamu janganin lagi, itu masih gerombolan dia, itu masih kelompok dia loh gitu kan. Kalau kamu ingin gitu kan, saya ingin menyelamatkan kamu, itu kalau kamu mau, tapi kalau tidak, tugas saya udah selesai, karena yang ngirim saya menemuin kamu ke sini itu dosen saya gitu kan. Terus katanya kan, oke, katanya kan, akhirnya lah dia batalkan lah deal dia sama kelompok penipu itu kan. Diteleponnya lah Gesti malam. Gesti katanya kan, saya dan partner saya mau ketemu kamu lagi di Hotel Rocky katanya. Di Hotel Rocky Pasaraya Padang kan. Datang Gesti kan. Nah, datang Gesti. Terus katanya kan, kamu mau menjadi orang kepercayaan kami di Padang. Jadi asisten saya lah katanya kan, kamu yang ngontrol keluar masuk batu bara. Waktu itu kembali lagi Gesti baru berhenti kan dari perusahaan itu dan sudah membuat perusahaan waktu itu 15 hari. Sir, I don't want to work with you. I don't want to be your assistant. I just want to be a boss in my company gitu kan. Waktu itu perusahaan baru 15 hari. Katanya kan, apa nama perusahaan kamu? Pede aja lagi karena udah bosan dipakai orang tuh buat kerja, buat bantuin orang, buat mensukseskan bisnis mereka gitu kan. Sir, katanya, kalau Anda ingin join sama saya, tolong pakai saya dan perusahaan saya direktur di perusahaan ini. Oke, saya lihat legalitas perusahaan kamu. Terus ngangguk-ngangguk lah kan yang 3 lagi, Mr. Khan, Mr. Sakil waktu itu namanya kan. Oke, Gesti lihat kan dokumen perusahaan, semuanya legal. Oke, saya pakai perusahaan kamu katanya kan. Karena pada saat memutuskan membuat perusahaan itu, nggak mau lagi menjadi asisten orang, jadi karyawan orang. Karena Gesti tuh tipenya tuh tidak suka diperintah, Gesti sukanya memerintah gitu. I don't like people give me instruction. I will give instruction. Bilang gitu kan. Terus dia, anak muda ini lantang sekali ini ngomongnya gitu kan. Oke, saya kasih kamu 25 sen, 25 sen. Waktu itu dolar 10.000. Kalikanlah. 2.500 kali 30.000 ton. Sekitar 75 juta uangnya pada saat itu kan. Wih, 75 juta gitu kan. Lumayan. Waduh banget, gitu kan. Ya kan di tahun itu. Di tahun itu kan. Oke, kamu kontrol semuanya, kamu bantuin karena saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Apapun yang orang bilang, tolong katakan sama saya apa yang planning mereka itu mau nipu kita atau orang Minang bilang mau tawa lo balik gitu kan. Nah, pada saat itu lancarlah satu kapal aja di Padang dikirim ke Pakistan. Kemudian permintaan bayarnya nambah lagi. Akhirnya kita putuskanlah untuk pergi ke Kalimantan Timur. Karena kapasitas batu bara di situ lebih banyak. Kemudian pengapalan juga bisa lebih banyak. Karena Teluk Bayur Padang kan kapasitasnya maksimum cuma 30 ton. 30.000 metrik ton. Kalau di Kalimantan bisa 50.000 sampai ratusan ribu metrik ton. Itu alasannya pindah ke Kalimantan. Dan kemudian di Padang nih kan ini ada nenek mama lah macam-macam kan, makanya agak lama ya Yung ya kan. Agak banyak prosedurnya ya. Banyak prosedurnya. Nah, selama rentang dari kita bilang lah 2010 ya nih. 2010 sampai sekarang 2011. Rintangan yang paling titik nadir banget dari seorang Sugesti Edward apa sih yang sudah dirasakan? Banyak. Yang pernah nggak makan kan? Gesti pernah bilang itu karena jujur sebelumnya orang pasti ngelihat kayak wah tambang duitnya banyak nih, tapi dia nggak ngelihat jatuhnya itu seperti apa ya kan. Jatuhnya tuh orang bilang kan jatuh tapai, kalau Gesti nggak jatuh tepung, nggak ada partikelnya lagi, udah halus gitu. Gitu. Jadi batu bara itu, ini kita berbincang ya, orang batu bara itu kan orang enak lihat, kaya, sukses gitu kan, mereka nggak tahu kan kalau di batu bara besok kita jalan kaki, kemudian besoknya pakai mobil mewah itu udah biasa.
Atau hari ini pakai mobil mewah, besok udah jalan kaki lagi udah biasa. Karena suksesnya itu memang sukses telak gitu, langsung terbang ke langit ketujuh. Tapi kalau kena tipu, kalau jatuh, emang anjlok, hancur, langsung ke pusat bumi kita, nggak muncul lagi kita. Sudah pernah ke pusat bumi? Sudah melebihi, bukan pusat bumi lagi, pusat bumi lapisan ketiganya mungkin ya. Itu gimana tuh? Kenapa? Ditipu berapa M? Banyak. Pertama 2011 kena 1,5 M. Ya. Setiap tahun ganjil kena. Ya Allah, mudah 2021 ini 2013 kena lagi. Itu 1,7 M. Terbesar berapa M? 6 M. Tahun? 2015. Wow, lumayan ya. Jadi 2011, 2013, 2015 setiap 2 tahun kena tipu. 2000 jangan mudah-mudahan 2021 enggak ya. Enggak. Berarti 2020 di saat pandemi orang lagi susah-susahnya tambang di mana? Tutup, anjlok kan, karyawan kan di rumah kan, mobil semuanya terjual. Serius? Nggak ada lagi uang 0,0. Serius demi Allah, 0,0. Tapi masih bisa bertahan. Makanya kita tuh bagi rumput liar kan, udah diracun, besok tumbuh lagi akarnya banyak kan. Jadi jualan online lah gitu kan. Orang lihat guys itu jualan online, sebenarnya buat supaya jangan stres kan, atau gimana pusing di rumah gitu kan. Karyawan semuanya udah dipulangkan gitu kan, mobil semuanya udah terjual, hutang pinjam ke teman-teman sana sini gitu kan. Kemudian bisnis online itulah yang membantu gitu kan. Orang lihatnya Gesti kan orang batu bara, apapun yang dia pakai apanya bagus lah gitu. Akhirnya teman-teman juga, guys jualin baju guys katanya kan, jualin skincare, jual lah kan. Akhirnya iseng-iseng itu dapat uang juga gitu, dan uangnya juga dikirimkanlah ke lapangan, ke karyawan yang masih setia. Umumnya Gesti kan ditinggalkan, cuma yang masih setia tuh cuma ada 1 atau 2 orang gitu kan. Walaupun digaji nggak digaji, dia tetap mau kerja. Nah sekarang belum pasca pandemi, kita juga masih pandemi sekarang ya. Gimana usahanya Uni Gesti ini? Selama dari Januari 2020 itu kehidupan sangat minus. Benar-benar itu. Itu di mana? Di Padang, Jakarta atau Kalimantan? Di Padang. Kemudian buat makan sehari-hari aja kembali lagi susah seperti zaman dulu gitu. Dulu kita susah, hutang nggak banyak gitu kan. Nah sekarang setelah jadi pengusaha, hutang makin banyak gitu. Pas lagi bangkrutnya gitu kan. Double banget ya. Iya, Gesti nggak mau bilang bangkrut karena kita maunya bilang morat-marit. Karena bangkrut tuh gulung tiga tuh tutup semuanya. Perusahaan kita masih jalan kan, masih berjuang direkturnya kan. Jualan online direkturnya buat batu bara, bayangin lah tuh. Jualan online untungnya berapa? 30.000. Iya bener, kumpulin kecil-kecil kan. Kecil. Tapi masih juga bisa bertahan hidup. Karena apa? Dulu aja kita nol, kita sukses. Sekarang kita udah punya nama, kita udah punya pengalaman. Kenapa tidak bangkit lagi gitu? Iya. Jadi September 2020 datanglah si Pakistan lagi, investor Pakistan lagi. Karena hidup tidak bisa jauh dari Pakistan. Dia udah bosan punya toko karpet di Indonesia. Dipanggilnya lah Gesti kan, dipanggil ke restorannya kan di Jakarta. Dia punya toko karpet di seluruh Indonesia, 27 cabangnya itu. Waktu zaman pemerintahan lama karpetnya laris karena kayak pemerintahan sekarang kan sederhana. Benar. Tidak perlu karpet-karpet mewah gitu kan. Minimalis only. Nggak ada tuh. Iya. Glam Turki itu nggak ada. Jadi dia curhat, dia kasih lagi sih makanan Pakistan dijamu kan. Dia pikir kita masih direktur hebat ini, padahal saku udah bolong ini semuanya. Tapi bagus berarti Uni. Iya kan? Nama ini branding dirinya bagus berarti. Iya. Gesti ini perdana bilang sini nih. Kadang-kadang nggak ada uang pun orang bilang masih kaya tuh. Karena apa? Karena di zaman Nabi dulu orang tidak ada bermental pengemis. Orang zaman Rasulullah, walaupun dia lapar, dia tidak punya apa-apa, dia akan bilang sama orang, saya kenyang. Malu menerima bantuan orang. Gesti juga begitu. Walaupun udah seanjok apapun, tidak ada kata mengemis, meminta, berpura-pura baik, enggak. Tahan aja gitu. Gitu kan. Apalagi sama rekan bisnis kan bisa aja telepon kan, pinjam uang pasti dipinjamin, nggak mau. Karena apa? Di sanalah kita jaga. Karena di bisnis batu bara, nama sama kepribadian style kita itu dinilai. Gimana orang mau invest miliaran ya kan? Direkturnya aja pinjam duit. Itu sangat dijaga di bisnis itu. Biarlah minjam sama teman-teman luar negeri kan. Yang nggak kenal orang-orang sekitar, Gisi gitu orangnya kan, karena mereka yang luar negeri itu kan guys
sugesti katanya kan aku pengen buat visa di Dubai, uang nggak ada. Waktu Gesti sukses banyak bantuin orang, nah orang itu lagi yang bantuin balik kita. The power of take and give. Yes, sedekah juga. Benar. Nggak nyangka loh, pembantu kita aja nyuciin baju kita aja ternyata emasnya banyak, bos katanya. Pakailah kok. Serius? Wih. Serius demi Allah. Bayangin lah tuh, yang nyuci baju kita, dia punya emas, dia buka tuh. Pakailah Gesti katanya kan. Karena apa? Gesti itu apa yang kau tanam itu yang kau tunai. Betul. Mungkin tidak semua orang akan membalas jasa, tapi ikhlaslah. Mungkin dengan bukan orang yang sama kita akan dibalas. Allah tuh pasti akan mengirimkan cara lain untuk membalas. Kadang-kadang dengan orang yang sama, kadang dengan orang berbeda, tapi tujuannya sama gitu. Akhirnya pembantu kasih emasnya, apapun dia jual-jualin untuk Gesti gitu, karena ingat kebaikan kita masa lalu gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita bisa bilang kondisi Uni Gesti gimana? Sekarang, right now. Yes. Alhamdulillah, Allah memberikan 10 kali lipat dari kesuksesan di masa lalu. Seperti apa? Dulu tahun 2014 itu paling jaya itu kan. 2014 jaya, 2015 anjlok. Anjlok cuma sebentar-sebentar. Cuma 3 bulan, 5 bulan jadi orang fakir miskin. Bukan dibilang miskin lagi, fakir. Fakir. Cuma 3 bulan, 5 bulan. Teman-teman yang dekat sama Gesti tahu tuh. Gesti kok goyangnya gak 3 bulan, 5 bulan. Nanti naik lagi tuh katanya. Emang bener itu. Fakir. Sulit. Buat beli beras aja susah. Serius. 2020 kemarin. Nggak ada malu bilang sini. Karena ini bagian dari sukses. Tapi masih yakin gitu kan. Aduh, telepon teman sana sini, ini kan ada yang cuma baca WA nggak dibalas. Coba kalau kita sukses, teman tuh banyak cuma di meja makan. Dan itu bener kata lagu Romai Rama itu. Sudah merasakan sendiri. Sangat. Tapi thanks to Allah, Gesti sangat berterima kasih. Seperti kata Syekh Jaber kan, ucapkanlah setiap ada kemalangan, kebahagiaan tuh dengan alhamdulillah. Kalau tidak ada corona atau kalau tidak ada kejatuhan, kita nggak tahu wajah orang itu apa. Double face, topeng mereka tuh kelihatan pas kita jatuh. Dan itu sudah merasakan sendiri gitu kan. Terlihatlah karakter orang pas kita lagi nggak ada. Pas kita lagi banyak uang, kita lagi sukses, kita menganggap orang tuh meluk kita bahagia gitu kan, tertawa, oh Gesti hebat itu kan. Tapi pas kita jatuh, wajah-wajah mereka tuh terlihat aslinya, keluar aslinya. Dan alhamdulillah seperti kata Sayyidina Ali kan, Ali itu kan, begitu banyak sahabatmu. Apa kata Sayyidina Ali? Akan kuhitung ketika aku susah. Dan itu sudah terjadi 2020 kemarin. Bisa aja dihitung kayak ini nih. Cuma 1 orang atau 2 orang aja yang bertahan, yang mendampingi Gesti tanpa mengharap apapun. Karena dia tahu Gesti kalau lagi sukses itu royal. Pas lagi susah ya tahan gitu. Mereka udah tahu gitu kan. Jadi mereka tuh benar-benar tulus dan ikhlas mendampingi. Cuma 1 atau 2 orang. Gitu. Di 2021 nih seperti apa kalau Uni melihat saat ini? Dalam segi apa? Bisnis. Alhamdulillah itulah di akhir 2020 kebetulan Cina memutuskan kontrak dengan Australia karena ada kepentingan politik. Jadi pas Gesti nambang langsung naik indeks batubara ini internasionalnya naik. Memang benar-benar luck gitu. Benar-benar blessing, mukjizat Allah gitu. Udah corona, udah anjlok, udah jadi fakir kita kan, jadi fakir miskin Gesti kan. 2020 baru nambang 15 hari, berombongan lah Bayer tuh datang mau beli batu bara Gesti. Shock gitu kan. Jadi 2020 naik melejit. Biasanya transaksi paling tinggi itu 50 sampai 60 M, sekarang transaksi Gesti 80 sampai 120 M. Mungkin akan lebih dari itu, tapi nggak sanggup lagi memproduksi batu bara gitu. Sekarang Bayer lebih banyak daripada produksi kita. Kita yang kejar-kejar Bayer sekarang. Berarti Uni udah punya tambang sendiri? Alhamdulillah udah. Di Kalimantan Timur, di Melak, di Kutai Barat. Wow. Itu 5.000 hektar. Insya Allah sampai 50 tahun ke depan, sampai generasi ke-7 nggak akan habis itu. Merinding. Ih, luar biasa. Insya Allah. Proses untuk bisa mendapatkan atau punya tambang sendiri itu seperti apa? Dan sudah berapa lama punya tambang sendiri ini? Dulu 2011 itu yang ditipu itu kan udah bisa kita punya tambang sendiri, tapi kena tipu, anjlok gitu. Akhirnya kita mutusin jadi trader aja. Jadi beli barang orang,
jual lagi, jadi middleman kita kan, mediator. Iya, Mediator benar. nggak juga, mediator tuh orang ngambil fee. Kalau kita Iya, iya. perusahaan, kita yang mempertanggungjawabkan semuanya kan. Abis tuh thanks to corona gitu kan. Kalau nggak ada corona, kita tuh harus membawa uang kalau ingin menambang tuh 10 M minimum. Kalau bawa uang 1 M 2 M nggak dianggap kita. Itu sama kayak kita bawa uang 100-200 rupiah gitu. Kalau ditambang 1 M 2 M tuh nggak ada artinya. Sereceh itu. Mhm. Jadi katanya kan Bu Sugesti, kalau tidak ada uang 10 M jangan berani nemuin saya. Kata yang punya helikopter jet-jet pribadi gitu kan. Oke. Jadi pas corona datang, ya kan, orang kan akalnya udah hilang gitu kan, kesombongan hilang, akal hilang, apa yang datang oke Diterima gitu kan. aja, ya kan? Jadi bersyukur lagi sih kan, Pak saya ingin nambang gitu kan sama salah satu ini. Tapi uang saya cuma sedikit gitu kan. Berapa? Kita nggak bilang uang kita ada 2,5 M. Saya bisa kasih 200 dulu Pak, 200 juta dulu gitu kan. Terus 50 juta, terus 20 juta gitu. Dicicil ya? Dicicil, katanya nggak apa-apa katanya kan. Ya Allah terima kasih gitu kan. Siapa bilang corona? Karena apa yang diberikan oleh Allah itu tidak semuanya jelek. Kadang apa yang kita pikirkan yang buruk itu baik untuk kita. Apa yang kita pikirkan baik itu buruk buat kita. Ya kan? Kasih, merinding juga nih menceritakan. Kasih 20 juta, alhamdulillah katanya. Dikasih 100 juta, alhamdulillah. Akhirnya kayak cicilan motor gitu kan sama pemilik tambang orang kaya loh. Mobilnya aja, rumahnya aja entah berapa triliunan kekayaannya. Dan akhirnya bisa memiliki tambang sendiri. Ya, akhirnya bisa memiliki tambang sendiri, kemudian perlahan-lahan beli solar aja pusing kan. Beli solar nih gimana cara bayar. Sekarang anak buah karyawan semuanya 120 orang tuh di lapangan tuh. Bayangin lah kalau Gesi jatuh berapa orang yang akan menjadi pengangguran. Dengar Gitu cerita kan. aja sesak napas kita nih ya, Ya, kan ya. makanya- Apalagi melaksanakannya sendiri. Gak Iya. gampang loh ya kan. Nggak gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bener, orang ngelihatnya pengusaha tambang, melihat pengusaha batu bara, iya, bergelimang harta. Uni, sebagai seorang perempuan Minang, mungkin ada teman-teman juga di luar sana yang masih meraba-raba nih mau usaha apa. Kemudian ada semacam mungkin ketakutan untuk memulai sesuatu, apalagi sekarang di latar belakang dengan kan lagi pandemi, ngapain gitu kan ya. Mungkin ada yang bisa Uni share ke kita semua yang lagi nonton ini, how to become, nggak usahlah menjadi sugesti ya kan ya, tapi menjadi seorang yang Survive bisa gitu ya. Nah itu dia, gimana tuh nih? Mungkin ini bisa melihat sini nih. Ke situ. Ini dia. Sini, oke. Buat kalangan milenial dan anak muda sekarang, pertama bermimpilah setinggi-tingginya. Karena bermimpi itu gratis, tidak bayar. 1. Setelah bermimpi, tolong bangun, jangan tidur lagi. Bangun, kerja, kemudian buat planning. Ambil satu buku atau kertas, bikin planning A, B, C, D. Yang paling terutama dulu tulis. Mau jadi apa kita? What you want to be. Ya, oke. Apa yang dalam hati kita ini, kita mau jadi apa yang menurut kita yakini kita akan sukses. Lakukan itu dulu sebelum berpindah ke pilihan kedua. Lakukan dulu, gagal lagi coba lagi, gagal lagi coba lagi, gitu kan. Jangan pernah menyerah, karena kalau saya dulu gagal makin semangat nih, harus sukses, coba lagi. Karena kalau di kepala kita ini kan ada miliaran saraf kan, urat-urat itu kan. Iya. Kalau kita bilang kita pasti sukses, kita akan sukses, kita bisa, dan itu akan mengikuti loh. Karena apa? Kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berpikiran positif gitu. Gagal coba lagi. Sampai udah hampir mati, udah putus asa kan. Ya udah, mungkin saya tidak akan sukses seperti ini. Pindah ke planning B. Kita tuh harus seperti air yang mengalir di sungai. Kan terhalang oleh batu tuh. Air nggak mati kan? Dia belok kan? Hidup harus seperti itu juga gitu. Jadi gagal coba lagi sampai benar-benar ke titik terakhir udah nggak mampu lagi rasanya berdiri, baru nyerah, pindah ke planning 2 gitu kan. Jadi sukses itu ada 3 yang kita korbankan. Yang pertama, korban perasaan, itu wajib itu, apalagi kita memulai dari nol. Itu akan banyak penghinaan, cemoohan, pelecehan, dipandang sebelah mata. Kuat nggak kita? Nggak boleh baper ya. Nggak boleh baper. Jadikan semuanya yang negatif-negatif itu doa gratis gitu. Amin, Gitu amin. kan. Jadi positif aja gitu. Pak jatuh.
banyak gaya gitu kan, nggak mungkin sukses gitu kan, miskin pengen jadi orang sukses nggak mungkin. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau Allah bisa, tidak akan hancur manusia lain karena manusia yang lainnya kalau Allah tidak ridho. Yakinlah itu, maju terus, bulatkan tekad. Kalau sudah masuk ke perang gitu kan, hidup itu jangan 50-50. Hidup itu harus yes or no. Kalau sudah masuk ke daerah perang, maju terus. Jangan balik kena tembak nanti. Kalau maju terus, tapi majunya itu jangan nekat gitu. Spekulasi itu harus tinggi, tapi dengan pertimbangan yang matang. Kalau dari awal kita sudah ragu-ragu, baik mundur. Itu yang dilakukan di dunia pertambangan. Ya, yang kedua, korban waktu. Untuk menjadi orang sukses, waktu itu harus terkorbankan. Pertama, kita sama seperti saya dulu, pergi sana-sini tidak bertemu orang tua, tidak bertemu adik-adik, karena ingin sukses kan? Gitu kan? Jadi siap nggak itu? Siap nggak mental? Kayak meninggalkan keluarga gitu kan, bertarung siang malam, berpikir siang malam, korban waktu. Yang ketiga baru korban uang. Untuk pergi sana-sini menemui orang, untuk mencari modal butuh uang kan. Tapi percayalah, untuk sukses itu tidak hanya mengandalkan cuma uang, tapi link, bisnis. Makanya untuk menjadi orang sukses itu pertama karakter dulu yang harus kuat. Karakter sama akhlak. Bagaimana cara memperlakukan orang, menghargai orang gitu. Karena pengalaman Gesti kan, terutama investor-investor luar, dia tidak lihat kekayaan kita atau dari keluarga apa kita. Dia lihat kepribadian kita, kejujuran kita. Karena orang luar itu mempelajari kita tuh perlahan. Gesti aja diinvest setelah 2 tahun dia mengenal Gesti. Dia pelajari orang tua kita, dia pergi ke rumah kita, dia bawa kita makan atau apa, dilihat lah itu. Pernah kata investor itu kan, Gesti katanya kan, you are so clean, you are still virgin di sini tuh belum terkontaminasi sama mafia-mafia. Saya puas menilai kamu. Saya sekarang memutuskan invest sama kamu katanya waktu itu kan. Jadi koneksi. Kemudian ramah, tidak boleh sombong gitu kan. Dengarkan nasihat-nasihat orang. Kalau yang bagus terima, yang nggak bagus diamkan aja gitu kan. Kemudian yang pertama, yang paling utama tuh personality itu harus kuat. Tekad harus kuat. Yes. Ya kan. Kemudian ya perbanyak sedekah sama berbakti ke orang tua itu adalah kunci sukses yang paling utama. Jangan sempat membuat air mata orang tua berlinang karena kesedihan, karena kita menyayat hatinya. Gesti aja jangankan membuat orang tua menangis, membuat air mata mereka berlinang aja nggak bisa. Gitu kan. Karena sepintar apapun kita di dunia ini, sehebat apapun engkau di dunia ini, kalau tidak berbakti ke orang tua, menyakiti hati ibu atau hati ayah, tidak akan sukses, dijamin. Betul. Itu bagi anak-anak muda sekarang kan yang sibuk pakai gadget handphone aja, orang tua ngomong dia sibuk aja gini gitu. Padahal orang tua itu adalah sumber sukses dia. Betul. Bukan handphone itu sumber sukses dia gitu. Gitu. Itu salah satunya. Kalau kita mendeskripsikan seorang Sugesti nih, Sugesti Edward dalam 3 kata. Uni ngelihat menilai diri Uni seperti apa? 3 kata. Apakah kita boleh menilai diri sendiri? Iya kan, nggak apa-apa. Maksudnya seperti apa? Baik hati, ramah, tidak pernah sombong. Oke. Bukan 3 kata, 3 kalimat jadinya. Kalau 3 katanya, baik, ramah, elegan. Tapi saya mau nambahin 1 kata. Saya boleh mau nambahin 1 penilaiannya, walaupun kita baru ketemu banget ya kan ya. Hard worker. Ya, hard worker. Yes. Tidur cuma sejam 2 jam sehari. Orang lihat kan kalau Gesti lagi karaoke atau nyanyi, orang lihatnya cuma 1 jamnya itu. 23 jam jungkir balik loh. Bener, orang nggak jungkir ngeliat. balik gitu. Si Gesti sanang nak, Santa belagu, Santa bikin TikTok. Itu pelarian karena supaya tetap waras ya karena kan, ya? otak kanan sama otak kiri itu harus seimbang gitu. Bener. Di batu bara kita udah panas loh. Tabrak itu gitu kan. Batalkan kontrak itu, ribut loh di kantor itu. Malam-malamnya nonton film India. Nonton film India itu adalah memperhalus perasaan yang udah ribut siang tadi gitu. Oke. Itu cara menghandle diri. Iya benar. Iya benar. Emang hidup tuh harus balance ya. Iya. Hidup tuh harus seimbang. Iya. Kan ada kalanya kan pakai jas elegan kan jalan gini kan. Tiba di TikTok gini-gini jadi. Pakai daster, pakai pula ini India kan. Ngos-ngosan nggak sih menjadi seorang Sugesti Edward? Kadang-kadang ngos-ngosan, kadang tidurnya nyenyak gitu. Tapi lebih banyak ngos-ngosannya.
Tapi menikmati ya. Menikmati. Gesti itu orangnya berpikiran positif. Karena selalu setelah musibah tuh ada hikmah. Percayalah, Allah pasti menggantikan lebih baik. Contohnya sekarang, karena corona kan 10 kali lipat loh omset meningkat dari sebelumnya. Kontrak ini meningkat gitu kan. Jadi berpikiran positif aja, karena positif itu memperpanjang umur gitu. Kita kepikiran negatif itu cepat matinya tuh, yakinlah tuh. Iya, orang pikiran negatif biasanya kurus kering tuh. Oh iya, berarti kita nih enggak ya? Berdasarkan penelitian, orang gemuk tuh hatinya baik umumnya. Karena apa? Makan itu menenangkan perasaan, bacalah. Iya. Itu mungkin sebagai iya, menyenangkan diri Kalau sendiri. Gesti sekarang agak terlihat gemuk itu karena asam lambung. Karena suruh makan lembur harus makan, kalau tidak makan sesak nafas, ngos-ngosan gitu. Tapi emang harus tetap kuat karena banyak sekali orang-orang yang bergantung dirinya sebagai di dunia ini. Iya, makanya salah satu yang bikin kuat itu begitu banyak doa dan harapan dari orang-orang sekitar gitu. Karena kalau Gesti jatuh, semuanya jatuh. Makanya harus kuat. Serapuh apapun yang ada di hati ini, di jiwa ini, nggak akan Gesti tunjukkan kepada siapapun, kepada orang tua, kepada karyawan. Ingat loh, Bung Karno, dia pusing dulu, dia akan, kata papa kan, dia akan membenturkan kepalanya ke dinding, tapi bukan di depan bangsanya, tapi dalam ruangannya. Satu hal yang sangat menarik, jiwa antara trader ya kan ya, penambang dengan sastra selaras ya kan. Banyak sekali kutipan-kutipan yang muncul di sini. Jadi wajar dunia tambang yang keras dengan dunia sastra yang agak menenangkan ya kan ya. Dan kabarnya udah punya satu buku juga ya, Uni? Novel, judulnya? Tepian Mandi. Itu adalah sebagai bentuk dari keruwetan hidup atau seperti apa? Itu tuh novel itu dibikin tahun 2008 itu. Oh. Udah pernah diminta sama salah satu surat kabar di Padang, mau diterbitkan secara bersambung, tapi dengan catatan itu bukan nama Gesti. No way. Bisa dong. Mendingan jadi orang miskin tapi nama sendiri yang maju. Iya, benar. Ini karya kita diganti sama karya orang lain, nggak bakal mau Gesti. Karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu itu akan jadi sejarah hidup kita nantinya. Insya Allah novel itu terbit tuh tahun 2017 untuk kalangan terbatas, ya kan? Udah launching juga, tapi insya Allah dalam 1 atau 2 tahun ini akan difilmkan bioskop. Lagi ngumpulin uang sekarang sama cari sponsor. Tapi insya Allah Gesti yakin, bagaimana keyakinan bakal sukses di batubara yang di dunia yang fana ini, batubara kayak gitu juga lah. Cita-cita yang belum tercapai itu adalah menjadi penulis terkenal dan membuat film sendiri. Itu. Sebenarnya jiwanya ini entertainment, entertaining, tapi perginya ke batubara yang keras. Tapi nggak apa-apa, emang kita butuh duit. Iya. Ya, makanya kan? inginlah suatu saat orang menikmati karya Gesti lewat buku kan udah tuh, lewat film lagi kan. Insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih Uni Gesti. Iya. Ini luar biasa obrolannya, banyak sekali hal-hal yang mungkin ada juga tadi yang tidak sempat diketahui untuk orang-orang, bagaimana strugglingnya seorang Sugesti Edward di dunia perbatubaran ini ya kan ya. Tapi semoga diskusi singkat kita, ngobrol santai kita ini bisa menstimulan teman-teman untuk lebih semangat lagi. Harus mempunyai semangat 45 dalam berjuang itu. Benar, perempuan nggak boleh lembek. Nggak boleh lembek. Kita punya kekuatan sendiri. Girl power. Yes. Feeling. Perempuan tuh lebih tinggi loh kesempatan buat suksesnya karena dia pakai feeling. Gitu. Nggak pakai logika. Kalau Gesti pakai logika nggak bakal sukses. Pakai feeling. Nemuin orang. Misalnya orang itu gimana dari caranya aja kita udah tahu. Ini orangnya nggak bener nih. Ini orangnya bagus nih. Itu kelebihan perempuan ya. Feeling. Dan mungkin itu juga salah satu membuat Uni Sugesti bisa tetap survive di pengusaha-pengusaha batubara lainnya. Insya Allah mudah-mudahan seterusnya karena batubara itu coal is my passion. Darah Gesti gitu kan. Apapun bisnis yang lain tapi tidak akan pernah meninggalkan batubara. Sama seperti dulu Gesti kan ingin mati sebagai seorang penulis karena karya kita dibaca dikenang, orang. Ya. Sekarang jadi 2 ya dinya. Mati sebagai penulis dan sebagai pengusaha batubara yang legendaris. Amin ya Allah. Gak apa-apa, kita harus bermimpi ya kan ya. Mimpi kan gratis kan? Bener. Gak ada bayar kan? Gak ada bayar. Mungut gak ada kan? Gak pakai free, gak pakai insert gitu. Ini. Tapi semoga juga membanggakan Sumatera Barat, membangkit Batang Parandam dan juga bisa mungkin nanti membawa orang-orang muda untuk lebih
apa namanya, sama-sama bertumbuh bersama Uni Sugesti ya. Bertumbuh sama-sama semangat gitu. Insya Allah walaupun tua nanti jiwanya akan tetap muda seperti ini. Harus. Ya harus berpikiran positif terus. Iya. Supaya jangan cepat tuanya gitu kan. Iya. Gitu. Nggak tua kok. Iya, masih muda. Kalau nanti tetap juga mau mensupport para generasi muda. Harus semangat gitu. Jangan sibuk handphone aja. Geli juga liatnya. Kalau kami yang tahun 80-an, yang lahir 80-an 90-an ini masih apa namanya, sosial kami itu tinggi karena apa? Benar. Kita main dore, main cabur, main pak lele, main karet, main gundu, cabur. Iya, cabur, mandi di sungai, bercengkrama sama teman-teman gitu kan. Iya, kita merasakan. Anak sekarang ini teman begini juga, nggak ada komunikasi gitu. Itu yang harus ini kan, harus dikurangi. Siapa yang nggak nggak mau butuh gadget, handphone segala macam gitu kan. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang bersosialisasi, karena sukses itu butuh link sama koneksi. Oke. Tidak hanya uang. Luar biasa sekali. Iya. Nanti Uni Sugesti akan jadi motivator. Amin, insya Allah ini udah banyak juga yang minta-minta nih, mudah-mudahan nggak sibuk. Iya, amin. Oke, terima kasih ya Uni ya. Dan semoga obrolan kita nih bermanfaat dan berguna untuk teman-teman para kita yang nonton YouTube channelnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Thank you Uni. Serius, gua dengerin. Gue tuh bangun guys.